Iya, Hari Santri ini adalah hari peringatan yang sangat luar biasa bagi kami para santri. Karena dulu juga sebelum adanya NKRI, santri dengan para kiai dan juga ulama sudah berjuang sebelum adanya TNI dan sebagainya. Di antaranya orang-orang tua kita, sesepuh kita, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah membentuk Al-Jaisul Islamiyah, Hizbullah waktu itu, dan juga kiai-kiai yang lain di area-area Surabaya dan sebagainya. Kalau di Pulau Jawa ada namanya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, itu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau punya anak namanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, punya anak lagi namanya Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia keempat. Ya, beliau adalah santri juga. Santri bisa jadi presiden. Santri bisa jadi presiden. Kalau di Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, Al-Hasani. Beliau menyampaikan ada satu makolahnya Mazalat Toliban. Jadi sampai kapanpun kita menjadi santri. Ya, jadi walaupun kita sudah tua, sudah punya anak, punya cucu, punya cicit, ya kita tetap menjadi santri, menjadi pelajar. Sampai ada di India itu guru besar kita namanya Maulana Said Ahmad Khan. Di dalam paspornya ditulis student, ya, pelajar. Jadi kita terus menjadi pelajar. Maka bagi para santri tetap giat dalam belajar, tidak usah memikirkan yang lain, fokus dalam belajar, dalam ngaji. Kata guru saya mengatakan, ngajilah sampai menjadi orang yang ahli. Kalau sudah menjadi orang yang ahli, nanti banyak yang mencari, apalagi istri. Jadi harus fokus ngaji, nggak usah pikir istri dulu. Masalah istri belakangan, karena namanya istri sudah ada jodohnya masing-masing. Nggak bakal terlambat, nggak bakalan salah alamat, pasti tepat. Iya. Itu tadi pemirsa perbincangan kita. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya dengan tema kita hari ini adalah tentang santri sehat Indonesia kuat. Dan seperti yang dijanjikan tadi pemirsa sebelum iklan, kita akan mengundang dua narasumber kita dan sekarang sudah ada di studio. Ini pemirsa, Nevi mau sapa dulu yang pertama. Yang pertama ada Ustadz Haji Syahrul Azwar LCMH selaku Kepala Pondok Pesantren Quran Al-Fida. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, harus sehat ya Ustadz ya. Semangat pagi Ustadz. Semangat pagi. Oke pemirsa, dan di ujung kita punya Ustadz Maulana Qasim LC selaku staf pengajar Pondok Pesantren As-Salam. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah pagi baik, cerah. Semangat pagi Ustadz ya. Semangat pagi. Oke nih pemirsa, ini kita mengobrol tentang Hari Santri ini Ustadz ya, yang diperingati pada tanggal 22 Oktober kemarin, beberapa hari lalu ini. Iya, Hari Santri ini adalah hari peringatan yang sangat luar biasa bagi kami para santri. Karena dulu juga sebelum adanya NKRI, santri dengan para kiai dan juga ulama sudah berjuang sebelum adanya TNI dan sebagainya. Di antaranya orang-orang tua kita, sesepuh kita, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah membentuk Al-Jaisul Islamiyah, Hizbullah waktu itu, dan juga kiai-kiai yang lain di area-area Surabaya dan sebagainya. Jadi memang peringatan Hari Santrinya sendiri ini apakah memang ada kegiatan khusus nih Ustadz di Pondok Pesantren sendiri? Iya, kalau tahun-tahun kemarin kita ada kegiatan, ada atraksi-atraksi, kemudian ada kesenian, ada juga olahraga, lomba olahraga, kemudian diantaranya sepak takraw, kemudian pingpong dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini sementara belum ada. Sementara kalau memang kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini Ustadz ya. Jadi kalau kemarin tuh berarti kegiatannya cukup ramai juga Ustadz ya. Kalau tahun-tahun kemarin sebelumnya. Oke, tahun-tahun sebelumnya cukup ramai juga. Ada lomba olahraga, ada seni. Itu memang antara sesama santri di satu pondok pesantren itu atau mengundang dengan santri-santri dari pondok pesantren yang lain? Waktu itu kita diundang di dekat sini, di dekat pesantren di Pancasila. Ada sekitar 5 pesantren. Ada diantaranya mungkin dari tempat kita Salam Pagar Dewa, ada juga dari Padang Sere, ada tempat-tempat yang lain, sekitar 5 pesantren waktu itu hadir. Iya, ada 5 pesantren. Oke, akhirnya di tahun ini memutuskan tidak ada dulu kegiatannya. Betul, tidak ada kegiatan tahun ini. Oke, lalu kemarin pada peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober kemarin apa kegiatan pada saat kegiatannya seperti biasa, kita sama-sama baca Yasin pagi untuk penjagaan dan untuk hajat-hajat kita. Karena sabda baginda Rasulullah SAW, man qara'a Yasin fi sadri nahar qudiyat hawaidu. Barang siapa
yang baca Yasin pada permulaan hari, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya pada hari itu. Dan kita pengen hajat kita terbesar, Allah angkat wabah penyakit dari negara kita Indonesia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk Ustadz Qasim sendiri gimana Ustadz di Pondok Pesantren Asal? Ya, sama saya kira dengan pesantren Al-Fida dan juga pesantren yang lain yang ada di provinsi kita Bengkulu. Kurang lebih ada 52 pesantren di provinsi kita Bengkulu. Jadi kemarin pertengahan Maret juga kita mengikuti anjuran daripada pemerintah untuk memulangkan seluruh santri. Dan memang waktu itu sangat berat bagi kami karena masih banyak target-target yang belum kita selesaikan. Akhirnya sebelum kepulangan yang ditentukan tanggalnya kita buat les sampai malam. Kemudian sebelum anak-anak pulang kita pastikan anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bekerja sama dengan Puskesmas Selebar. Kebetulan kita Pagar Dewa ikut ke Kecamatan Selebar. Alhamdulillah mereka ikut proaktif. Mereka datang ke pesantren kita dengan membawa APD yang komplit sesuai dengan protokol kesehatan juga. Akhirnya diperiksa satu persatu. Ya, yang kurang lebih ada 400 orang. Alhamdulillah bisa pulang dengan bertahap. Memang kita tidak barengkan. Kalau bareng nanti takut ada kerumunan. Jadi kita bertahap, laki-laki bertahap, putri juga bertahap, supaya tidak ada percampuran ikhtilat di dalamnya. Oke, jadi sekitar ada 400 santri waktu itu Ustadz ya, dipulangkan juga secara bertahap. Dan saat ini gimana Ustadz? Apakah memang santri kembali lagi? Ya, alhamdulillah sama, seperti disampaikan oleh Ustadz Aswar tadi, mereka kembali ke tempat kita dan juga kita menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Di pintu gerbang kita ada juga hand sanitizer ataupun sabun dan juga cuci tangan. Sebelum masuk mereka diharapkan sudah cuci tangan dan sebagainya, kemudian sudah dalam keadaan bersih sehat. Kemudian diumumkan oleh pihak pesantren pimpinan, dalam hal ini adalah Ustadz Muhammad Faisal Al-Hafiz. Beliau saat ini berhalangan sedang berada di Jakarta. Jadi untuk santri-santri yang kira-kira tidak sehat maka dianjurkan belum kembali ke pesantren. Jadi yang sehat saja yang kembali ke pesantren. Dan itu pun juga bertahap, tidak berkerumun, dan orang tua yang mengantar tidak diperkenankan untuk menginap. Kalau biasanya dulu boleh menginap, tapi untuk saat-saat sekarang ini cuman mengantar saja langsung pulang. Ya, untuk menjaga daripada COVID-19 tersebut supaya tidak ini. Dari 400 kemarin kira-kira yang kembali sekitar berapa Ustaz? Ya, kembali memang ada juga yang kembali, tapi ada juga yang beberapa yang tidak kembali. Ya mungkin orang tuanya masih menginginkan mereka di rumah ya. Tapi juga orang tuanya ketika memang mereka di rumah lama, mereka banyak yang WA sama pengurus karena amalannya tidak terkontrol sebagaimana di pesantren. Jadi orang tuanya agak kewalahan sama saya kira dengan Ustaz Aswar. Mungkin juga orang tuanya juga mungkin tidak tahu bagaimana sistem pembelajaran seperti apa ya. Untuk itu mungkin kalau misalnya tatap muka mungkin lebih enak seperti itu kok kembali normal. Apakah juga kan sama dengan pesantren Al-Fida dengan mengadakan virtual juga Ustaz? Iya, sama dengan di Al-Fida dengan mengadakan. Kalau ada waktu khusus juga? Ada waktu khususnya kita buat, dan juga ada seperti yang tadi disampaikan oleh beliau sama saya kira. Oke, jadi memang tetap ada tatap muka juga ada, secara virtual pun tetap ada. Yang penting sistem pembelajaran tetap berjalan Ustaz ya, tetap dengan protokol kesehatannya sendiri. Dan kalau untuk nutrisi makanannya sendiri ini untuk Ustaz Qasim gimana di pondok pesantren? Iya, di pesantren kita alhamdulillah ada kebetulan provinsi kita Bengkulu, terutama pesantren kita kan berada di kota. Kebetulan kita dekat dengan Pulau Bayi. Jadi kayak lautnya kayak akan ikan, ya alhamdulillah ikan-ikan juga murah. Seminggu sekali ataupun kadang sampai 2 kali kita ada peningkatan gizi untuk menjaga imunitas para santri. Jadi pemberian nutrisi, apakah ada pemberian vitamin? Vitamin dari buah-buahan ya, secara natural mereka sudah mengkonsumsi alhamdulillah. Penting tadi penerapan pola hidup bersih dan sehat itu tadi. Kalau untuk sistem pembelajaran ini sendiri seperti apa tadi Ustaz? Tadi kan dibilang ada yang tatap muka, ada yang juga secara virtual. Nah, kalau untuk tatap mukanya sendiri, apakah satu kelas itu misalnya dari yang misalnya normalnya berapa orang akhirnya dikurangi atau seperti apa Ustaz? Iya, memang kita ada sedikit pemekaran kelas. Kelas kita perbanyak supaya tidak terjadi kerumunan yang banyak. Sungguh pun demikian, kalaupun memang jumlah kita banyak, ada memang kelas yang kelas-kelas agak tinggi itu hanya bisa dipegang oleh ustadz yang sepuh, yang lama, maka jarak pun kita atur. Jadi tidak duduk rapat-rapat, melainkan dia melingkar. Melingkar ataupun membentuk persegi panjang seperti meja ini, jadi ustadznya berada di tengah, nanti mereka buat keliling seperti persegi panjang ini.
kemudian ada jarak di antara mereka. Jadi insya Allah sambil seperti itu mereka bisa terjaga. Oke, artinya juga di kelas pun walaupun tatap muka tetap jaga jarak Ustaz ya. Betul. Jadi masih dibuka ini untuk sampai umur 21 Ustaz ya. Iya. Ini ke Ustaz Qasim nih Ustaz, ini untuk metode dakwah sendiri yang diterapkan seperti apa di Pondok Pesantren As-Salam? Iya, untuk metode dakwah kita sebenarnya sama. Karena biasanya kita langsung door to door untuk metode dakwah. Di samping sebelumnya kita buat persiapan, yaitu di pesantren kita bekali dengan materi-materi, dengan hafalan Quran sudah jelas barang tentu. Kemudian hadis-hadis untuk kelas 1 kita berikan target kepada anak-anak untuk menghafalkan 100 hadis, hadis mi'ah. Untuk kelas 2 kita pakai hadis arba'in nawawiyah. Kemudian kelas 3, 4, dan 5 juga ada hafalan-hafalan. Nah, setiap bulannya kita langsung praktek dakwah ke masjid-masjid, yaitu 1 hari biasanya, pas liburan 1 minggu. 1 minggu ada 1 hari libur, kita 1 kali 24 jam, kita langsung praktek ke lapangan, ke masjid-masjid. Kemudian kita langsung jumpa masyarakat door to door, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang. Kemudian untuk 1 tahun sekali kita berikan kesempatan waktu untuk para santri berdakwah langsung 40 hari. Ada yang di dalam provinsi Bengkulu, ada yang di luar sampai ke Lampung, ke Padang, Jambi, dan sebagainya. Bahkan ada sampai ke Jawa Timur untuk beberapa tahun kemarin. Jauh juga Ustaz. Tapi itu sekarang belum. Sekarang belum ya. Itu tahun kemarin sebelum pandemi Ustaz. Bahkan ada sampai ke Jawa Timur Ustaz. Iya, betul. Sudah jauh sekali ini untuk santri-santrinya sendiri. Nah, untuk dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, apakah memang santri juga diperkenalkan dengan teknologi juga Ustaz? Iya, untuk masalah teknologi secara tidak langsung kita memang tidak mengajarkan kepada mereka, karena kita fokus di belajar kitab diniyah, kitab kuning, dan juga hifzil Quran, menghafal Al-Quran. Tetapi walaupun sungguh pun demikian, di pesantren kita tetap ada komputer, laptop, dan sebagainya. Kalau untuk masalah iptek, saya kira mereka sudah lebih paham dari kita. Karena ketika mereka pulang lama itu kemarin sudah punya Facebook, sudah punya Messenger, WA, punya akun sudah YouTube, Instagram, dan sebagainya. Ya? Jadi kita tidak perlu mengajari, mereka sudah bisa sendiri dengan otodidak mereka. Jadi anak-anak sekarang kalau untuk iptek mungkin lebih cepat gitu untuk belajarnya sendiri Ustaz ya. Nah, kalau untuk bedanya santri yang mondok di pesantren dengan santri yang masih tinggal bersama orang tua, ini kira-kira lebih efektif yang mana Ustaz? Biasanya kalau menurut pengalaman kita dan juga di pesantren yang lain, kan ada 2 istilah, yang mondok itu mukim, yang pulang pergi itu namanya ngalong ya. Kalau untuk yang mukim, saya kira itu lebih utama dan lebih baik, lebih afdol, karena dia selama 24 jam kesehariannya mereka dikontrol oleh pengurus, oleh kakak kelas dan juga dewan asatid, sehingga mereka terjaga amal yang 24 jam. Dan juga ketika pagi mereka belajar dan siang, nanti malam ada program musyawarah kitab untuk mengulang pelajaran siang, dan ada namanya manzil. Manzil itu untuk mengulang hafalan-hafalan yang lama. Jadi program siang dibantu oleh program malam. Nah, ketika santri tidak mukim di pesantren 24 jam, sore misalnya dia pulang, dijemput orang tuanya, maka dia tidak ada program manzil dan musyawarah kitab di rumahnya. Dan kadang orang tuanya mungkin sudah sibuk kerja sehingga nggak sempat ngabsen. Jadi saya kira lebih efektif, lebih utama, afdol anak-anak yang mukim 24 jam di pesantren. Seperti itu Ustaz ya, menginap di pesantren ya, di pesantren sendiri. Nah, ini ada pertanyaan sedikit ini untuk Ustadz Qasim dan Ustadz Syahrul ini mohon maaf ini sebelumnya Ustadz ya. Di saat ini kan kerap muncul isu bahwa Islam radikal seperti itu Ustadz, dan memang muncul pendapat dari segelintir kaum itu bahwa kaum radikal atau Islam garis keras itu adalah para santri. Kita tidak menutup mata bahwa banyak seperti itu yang beranggapan seperti itu. Ini boleh komentarnya sedikit Ustadz? Ya, saya kira itu sangat tidak tepat. Karena jumlah pesantren, saya tadi bilang di Bengkulu saja ada 52 pesantren. Untuk keseluruhan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia ada 28.960 pesantren. Kita negara negara besar, punya 17.508 pulau. Ada 1 juta masjid. Otomatis itu sangat tidak tepat, karena justru yang dulu untuk berjuang kemerdekaan diantaranya adalah para santri. Sebelum adanya TNI dan polisi seperti tadi kita sampaikan, maka itu sangat tidak tepat. Jadi santri itulah justru yang menjadi ikon terbaik terdepan orang-orang soleh yang menjaga negara ini sebenarnya. Karena dengan generasi-generasi soleh
ya ini maka kedepannya negara kita akan dipimpin oleh orang-orang soleh, ya. Bukan yang salah gitu. Yang soleh ya, yang soleh bukan yang salah seperti itu. Ya. Ini tadi dibantah juga untuk Ustaz. Kalau untuk Ustaz Syahrul sendiri gimana komentarnya? Saya sangat tidak setuju dengan stigma buruk ini ya. Saya melihat ini lebih pada propaganda. Jadi ucapan-ucapan itu lebih disebabkan terpengaruhnya mereka dari desas-desus yang dibisikkan oleh orang-orang Barat yang notabene-nya anti-Islam, lalu kemudian berupaya untuk melemahkan kita. Padahal keberadaan pesantren itu adalah satu lembaga yang melahirkan generasi-generasi terbaik yang menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap lini kehidupan. Jadi santri itu tidak hanya menjadi dai yang ceramah di mana-mana, tapi bahkan birokrat hari ini mereka notabene-nya juga berasal dari santri dulunya. Tidak sedikit kita dapati hal seperti itu. Jadi sudah dibantai dengan Ustaz Qasim dan Ustaz Syahrul bahwa memang itu tidak benar sama sekali, tidak benar, bahkan memang para santri terdahulunya juga yang memperjuangkan juga untuk kemerdekaan ini. Nah, ini ke Ustaz Qasim nih, Ustaz. Tadi Ustaz Qasim sudah ada menyebutkan sedikit ini tentang sejarah mencatat bahwa Indonesia merdeka ini memang tidak lepas dari perjuangan dari kaum santri atau umumnya umat Islam ini, Ustaz ya, dan yang memang berjihad melawan penjajah. Kontribusi untuk para santri sendiri untuk mengisi kemerdekaan ini seperti apa, Ustaz? Iya, kontribusi santri untuk pada saat sekarang ini pasca kemerdekaan sangat banyak. Bahkan banyak di antara pejabat-pejabat kita itu mereka adalah asli santri. Di antaranya adalah Tuan Guru Bajang yang kita sangat kenal beliau. Beliau adalah asli daripada santri. Kakek beliau adalah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon di Nusa Tenggara Barat. Kalau di Pulau Jawa ada namanya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, itu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau punya anak namanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Punya anak lagi namanya Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia keempat. Ya, beliau adalah santri juga. Santri bisa jadi presiden. Santri bisa jadi presiden. Kalau di Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang selesai pesantren, beliau hafal Quran 30 juz. Selepas itu beliau ke Mesir, ambil S1, S2, S3, pulang jadi anggota DPR. Habis itu jadi gubernur 2 periode. Hafal Quran jadi gubernur. Santri. Santri loh. Gitu. Bahkan ada teman kita ya. Saya punya teman dulu ada alumni Mesir. Itu ada duta besarnya namanya Pak Fakhir. Itu alumni pesantren besar di Indonesia dari Gontor Darussalam Ponorogo. Bisa jadi duta besar bertarung dalam kancah internasional. Jadi santri ini sangat besar kontribusinya. Termasuk saya dengar Bapak Dahlan Iskan. Bapak Dahlan Iskan itu orang pesantren juga, bisa jadi Menteri BUMN. Mahfud MD juga orang pesantren. Sekarang jadi Menko Polhukam. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia dulunya santri. Ya, saya sendiri secara pribadi saya sangat senang, sangat bangga sebagai seorang santri, sebagaimana disampaikan oleh guru besar kita, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, Al-Hasani. Beliau menyampaikan ada satu makolahnya Mazalat Toliban. Jadi sampai kapanpun kita menjadi santri. Ya, jadi walaupun kita sudah tua, sudah punya anak, punya cucu, punya cicit, ya kita tetap menjadi santri, menjadi pelajar. Sampai ada di India itu guru besar kita namanya Maulana Said Ahmad Khan. Di dalam paspornya ditulis student, ya, pelajar. Jadi kita terus menjadi pelajar. Maka bagi para santri tetap giat dalam belajar, tidak usah memikirkan yang lain, fokus dalam belajar, dalam ngaji. Kata guru saya mengatakan, ngajilah sampai menjadi orang yang ahli. Kalau sudah menjadi orang yang ahli, nanti banyak yang mencari, apalagi istri. Jadi harus fokus ngaji, nggak usah pikir istri dulu. Masalah istri belakangan, karena namanya istri sudah ada jodohnya masing-masing. Nggak bakal terlambat, nggak bakalan salah alamat, pasti tepat. Iya. Itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Ustaz Syahrul dan Ustaz Qasim. Jadi untuk para santri supaya tetap semangat belajarnya gitu ya, walaupun di tengah pandemi Covid ini juga tetap menuntut ilmu, tetap Ustaz ya. Dan untuk para, tadi juga disampaikan oleh Ustaz Syahrul bahwa untuk para alumni untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu yang memang sudah disampaikan. Oke, sebelumnya ini terima kasih banyak untuk Ustaz Syahrul dan Ustaz Qasim telah berkenan hadir di Selamat Pagi Bengkulu pada hari ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.